Sahabat Al-Ma'tuk, mari berdonasi untuk keperluan serta kegiatan media Al-Ma'tuk agar kami dapat selalu menyajikan tayangan-tayangan yang bermanfaat bagi umat muslim. Caranya mudah, silakan klik link yang ada di kolom deskripsi atau scan barcode donasi yang berada tepat di layar Anda. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'du. Ikhwah sekalian, kita lanjutkan pembacaan kitab Riyadhus Shalihin. Bab al-khauf, masih pembahasan tentang rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sekarang adalah hadis yang ke-12 dari bab al-khauf atau nomor 412 dari hadis-hadis kitab Riyadhus Shalihin. Baik, kita bacakan hadisnya. Qala al-muallif rahimahullah an Abi Barzata bira'in thumma zayin Nadlat bin Ubaidin al-Aslami radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari Abi Barzah yang bernama Nadlah bin Ubaid al-Aslami, semoga Allah Subhanahu wa taala meridainya. Qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Hadis ini diriwayatkan oleh seorang sahabat yang mempunyai kunyah Abi Barzah. Namanya Nadlah bin Ubaid. Dalam riwayat lain Nadlah bin Dinar. Mungkin sedikit ataupun jarang kita mendengar sahabat ini disebutkan. Ya, walaupun cukup banyak hadisnya, atau hadis yang diriwayatkan oleh beliau ini sekitar 46 hadis. 2 diantaranya diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Beliau ini Islam sebelum penaklukan kota Makkah pada tahun 8 Hijriah. Ya, artinya masih sempat ikut bersama Rasulullah dan rombongan para sahabat untuk penaklukan kota Makkah. Kemudian setelah itu hijrah ke Basrah dan wafat di sana, termasuk sahabat yang menjauhi kehidupan duniawi. Nah, beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'al." Dalam riwayat lain, dalam kitab ini tidak disebutkan yaumal qiyamahnya. Hatta yus'al an umrihi fi ma'afna, bahwasanya seorang hamba, ya, kedua kaki seorang hamba tidak akan beranjak pada hari kiamat, ya, dari tempat hisab sampai ditanya tentang beberapa perkara atau 4 hal yang akan disebutkan dalam hadis ini, ya. Suara apa ini? Allah ya deh. Jadi ada 4 hal yang akan ditanya pada yaumul hisab, ya, kecuali 70.000 orang atau 70 golongan yang tidak akan ditanya, masuk surga tanpa hisab. Di antaranya insyaallah antum semua yang ada di sini masuk surga tanpa hisab, khususnya yang duduk-duduk di depan dan juga yang di belakang. Ya. Baik. Akan ditanya 4 hal. Yang pertama, an umrihi fi ma'afna. Umurnya dihabiskan untuk apa? Ya. Ditanya ini kapan? Semenjak kapan? Semenjak masuk Al-Ma'tuk, semenjak dilahirkan, ya, semenjak kita dihukumi seorang yang baligh. Ya, rata-rata baligh itu usia 15 tahun. Ya, kecuali sudah bocor sebelum tahun 15 tahun, sudah mimpi basah. Ya.
Walaupun baru 10 tahun sudah mimpi basah ataupun terpaksa bocor itu sudah balik, memaksakan diri untuk balik. Nah, itu udah dihitung. Ucap semua usianya dari sana. Kalau misalkan baliknya 15 berarti dari mulai 15 ditanya tuh. Ya, dari semenjak 15 tahun sampai wafat, kalau harus 60 tahun berarti selama berapa tuh? 45 tahun berarti tuh. Harus dipertanggungjawabkan. Digunakan untuk apa usia kita? Ya, wa an ilmihi fima fa'ala fi. Kemudian ditanya tentang ilmunya, digunakan untuk apa? Wah, katanya kalau begitu enak nih, saya gak berilmu, gak bakal ditanya. Ilmu itu akan ditanya dulu, ya. Kalau misalkan kita berilmu ditanya, ya, ilmu itu digunakan tidak? Kalau tidak punya ilmu maka ditanya kenapa kamu tidak punya ilmu, gitu. Kalau misalkan dia tidak tahu tentang ilmu sholat, ditanya kenapa kamu gak belajar tentang sholat. Jadi bukan mendingan gak punya ilmu, gak ditanya. Kedua-duanya akan ditanya, karena ilmu itu ada yang fardu ain. Ya, fardu ain itu wajib diketahui oleh semua kita tentang syahadat, dasar-dasar ilmu akidah. Kita yakin ada Allah, Sang Pencipta, hanya kepada Allah kita meminta. Allah memiliki nama-nama dan sifat yang mulia, yang tinggi, yang tidak sama dengan makhluknya. Minimal 3 hal tentang tauhid itu kita mengetahuinya, dasar-dasar tauhid. Ya. Yang kedua tentang sholat. Sebelum sholat ada tentang wudhu, tayamum, itu harus dikuasai. Nah, tidak ada alasan kita tidak tahu. Ya. Taib. Jadi tanya, kalau sudah punya ilmu, ilmunya diamalkan nggak? Tahu tentang sholat, diamalkan tidak? Kalau tidak tahu, kenapa kamu tidak belajar? Begitu. Maka penting belajar dan juga mengamalkan ilmu yang sudah kita pelajari. Wa an malihi min ainak tasabah. Dan akan ditanya juga tentang harta. Ini harta ini agak berat sedikit pertanyaannya. Nah, kalau yang lain satu-satu. Kalau harta itu ditanya 2, dari mana kamu dapatkan harta dan untuk apa kamu gunakan harta tersebut. Ya? Jadi ada 2 pertanyaannya harta itu. Maka yang memiliki harta di dunia ini 3 golongan. Yang pertama, ya, orang yang mendapatkan harta dari jalan halal dan menggunakannya dalam yang halal atau mubah. Nah, ini yang selamat. Yang kedua, orang yang mencari harta dengan jalan halal, hartanya halal didapatkannya, tapi digunakannya dalam hal yang haram. Ya. Jajah, hartanya hasil dagang misalkan, tapi misalkan gajinya 3 juta, digunakan 4 juta untuk slot. Konon katanya Indonesia ini sudah nomor 1 perjudian, atau nomor berapa Pak Doni? Biasanya melek informasi. Ya, banyak. Nah, ini juga salah. Ya. Kemudian yang ketiga, hartanya didapatkan dengan cara yang haram, kemudian penggunaannya pun dalam yang haram. Berarti 2. Berarti yang selamat cuma 1. Apa? Didapatkan dengan cara halal, digunakan dalam yang halal. Maka Allah Subhanahu wa taala mengawala tu'tus sufaha amwalakum allati ja'alallahu lakum qiyaman. Orang-orang yang bodoh yang tidak bisa menggunakan harta itu tidak boleh dikasih harta. Siapa orang-orang bodoh itu? Di antaranya orang yang tidak bisa memanfaatkan harta dalam cara yang baik. Ya, walaupun mubah. Mohon maaf. Yang mubah banyak gak? Banyak, tapi kalau disebutkan terlalu banyak. Selesai, karena harus segera selesai kajiannya. Kemudian yang terakhir, wa'an jismihi fima abla. Kemudian akan ditanya anggota badannya ini. Ya, kasih mata digunakan untuk apa? Tangan, kaki. Wa tashhadu arjuluhum wa aidihim bima kanu yaksibun. Nanti itu pada hari kiamat,
ya, mulut kita tidak bisa berbicara, semuanya akan bersaksi, ya, kaki, tangan, semuanya akan bercerita. Digunakan tangan, digunakan untuk apa, mata digunakan untuk apa, kaki digunakan untuk apa. Jadi jangan dikira bahwa kita memiliki CCTV di masjid ini sangat modern sekali, tapi ini masih bisa, ya, disabotase, masih bisa diakal-akalin. Paling lama sekian tahun hilang apanya? Memorinya hilang karena terbatas. Tetapi IT punya Allah itu modern, tidak akan pernah error, tidak akan bisa hacker-hacker mengganggu. Ya, misalkan jago nih IT, wah, catatan saya mau dihack, yang usia 15 tahun sampai 30 kayaknya maksiatnya banyak, saya hack saja. Gak bisa, semuanya terdata. Kalau perlu dibuktikan, antum melihat, kita melihat begini, saya melihat, ya Allah saya penasaran pengen lihat kehidupan saya, benar gak sih saya maksiat, pertontonkan bisa. Bukan berarti Allah tidak tahu, gampang saja Allah mengambil, ini ke neraka, ini ke surga. Tapi Allah ingin memperlihatkan betapa adilnya Allah, sehingga semuanya dicatat dengan rapi, ya, tidak akan pernah salah catatan para malaikat, ya, tentara-tentaranya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu mudah-mudahan kita bisa menggunakan nikmat yang kita miliki ini. Pertama tadi umur, ya, yang masih muda gunakanlah kesempatannya, kemudian ilmu, kemudian harta, kemudian anggota badan gunakanlah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena itu adalah salah satu bentuk syukur. Ya, seandainya kita bersyukur, kata Allah, akan ditambah nikmatnya. Kalau kita kufur, artinya tidak menggunakan nikmat ini dalam ketaatan kepada Allah, maka satu persatu nikmat itu akan diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Ma'atuk, mari berdonasi untuk keperluan serta kegiatan media Al-Ma'atuk, agar kami dapat selalu menyajikan tayangan-tayangan yang bermanfaat bagi umat muslim. Caranya mudah, silakan klik link yang ada di kolom deskripsi atau scan barcode donasi yang berada tepat di layar Anda. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum.